Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Hari ini kita akan membahas tentang soal cerita dari penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan pecahan. Ya, kalau kemarin kan sudah tuh latihannya tentang penjumlahan sama pengurangan. Nah, sekarang ada soal ceritanya. Soal cerita sebenarnya sama aja dari yang sebelum-sebelumnya kayak bilangan cacah, bilangan asli ya. Cuman tinggal bagaimana kalian melatihnya agar kalian bisa untuk mengerjakan soal latihan ya. Langsung saja kita ke contohnya deh biar kalian lebih paham. Yang pertama, soal cerita itu kita di sini bagi jadi 3 deh. Yang pertama adalah soal cerita untuk penjumlahan, yang kedua soal cerita pengurangan, dan yang terakhir adalah soal cerita campuran. Berarti di sini ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Oke. Kita bahas satu-satu dari soal cerita penjumlahan. Oke, di sini ada contohnya. Nani berbelanja di pasar membeli 1/4 kg kentang, 1/2 kg wortel, dan 4/5 kg buncis. Berapakah berat seluruh belanjaan Nani? Nah, ingat, untuk setiap soal cerita, kalian harus biasakan menulis, diketahui, ditanya, jawab, dan penyelesaiannya ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kalian tulis dulu diketahui. Ya, di sini ada hal-hal yang dibeli oleh Nani ya, ada kentang, wortel, dan buncis. Kalian tulis saja di sini satu-satu. Jika sudah, kita lihat ditanya. Apakah yang ditanya? Di sini adalah berapakah berat seluruh belanjaan Nani? Berat seluruhnya. Buat apa sih kalian menulis diketahui sama ditanya? Ini sebenarnya ada dua fungsinya. Yang pertama, agar kalian memudahkan untuk menganalisis suatu soal pecahan, terutama soal cerita. Jadi jika kalian tulis diketahuinya, kalian langsung tahu nih. Oh, jadi hanya ini saja angka yang akan kita cari, akan kita hitung, dan apa yang ditanya langsung. Jadi kalian bisa langsung analisis. Contoh seperti ini. Nani membeli 1/4 kg kentang, membeli lagi setengah kilogram wortel, terus membeli lagi 4/5 buncis. Yang ditanya berat seluruhnya, berarti harus diapakan nih? Kalau membeli. Berarti dia kan selalu bertambah kan ketika dibeli. Nah, berarti jelas cara mengerjakan soal ini adalah ditambah. Berarti tinggal kita tambah saja. Tulis jawabannya. 1/4 ditambah 1/2 ditambah 4/5. Ingat, ini beda semua penyebutnya nih. 4, 2, sama 5. Kalau berbeda diapakan? Jangan langsung dijumlahkan ya. 1 tambah 1 tambah 4. Terus 4 tambah 2 tambah 5. Itu salah. Yang betul adalah kita samakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Dari kemarin kita sudah bisa mengerjakan menggunakan KPK. Jadi Pak Yusuf langsung saja menghitung ya. 4, 2, dan 5 KPK-nya adalah 20 ya. Nah, untuk atasnya jangan lupa kalian itu selalu ditulis lagi 1 sama 4-nya. Jadi di sini tulis 1, 1, 4. Padahal ketika penyebutnya berubah, otomatis pembilangnya juga akan berubah. Caranya bagaimana? Ya, 20 kalian bagi dengan 4, terus dikali dengan 1. 20 bagi 4 adalah 5, kali 1 tetap 5. Tulis di sini 5. Buat yang tengahnya juga sama, 20 bagi 2 adalah 10, kali 1, tulis lagi 10. Terus yang terakhir, 20 bagi 5 adalah 4, dikali 4 adalah 16. Nah, ini lihat di sini, penyebutnya sudah berubah, pembilangnya juga sudah berubah. Ingat ya, jadi dua-duanya harus berubah. Kalian itu kadang suka lupa, makanya kalian harus benar-benar teliti dalam mengerjakan. Oke, kalau sudah berubah semua, bagaimana? Tinggal dikerjakan saja pembilangnya. Ada 5 ditambah 10 ditambah 16. 5 tambah 10 adalah 15. 15 ditambah 16 adalah 31. Berarti jawabannya 31/20. Sudah selesai belum? Belum. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti bisa diubah menjadi 1/11/20. Ya. Jadi kalau kalian sudah merubah penyebutnya, kemudian kalian sudah merubah pembilangnya, tinggal dijumlahkan saja. Kemudian jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, tinggal kalian hasibahkan.
Oke, sini sudah selesai, berarti kalian tulis kesimpulannya. Jadi, berat seluruh belanja Nani adalah 111/20 kg. Bagaimana? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentang pengurangan. Kita lihat contohnya. Oke, kita baca dulu. Ibu membuat kue membutuhkan 3/1/2 kg tepung. Jika ibu memiliki persediaan 4/1/4 kg tepung, berapa sisa tepung milik ibu? Oke, kita biasa tulis dulu diketahuinya. Ya, di sini ibu membutuhkan tepung 3/1/2 dan ibu memiliki persediaan 4/1/4 kg. Kita tulis dulu dari persediaan yang dimiliki. Ibu memiliki 4/1/4 kg tepung, kemudian membutuhkan 3/1/2 kg tepung. Ya, kenapa? Karena kan yang dibutuhkan dari mana? Dari yang sudah ada. Berarti yang sudah ada dikurangi yang dibutuhkan. Ya, maka kita tulis di sini 4/4-nya dulu, baru 3/1/2. Oke, kemudian kita tulis ditanya sisa tepung milik ibu. Oke, tadi ya, ini gampang kan? Karena dia punyanya segini dan membutuhkan segini, berarti berkurang dong punyanya kan? Berarti dikurangi. Berarti cara mengerjakan soal ini adalah pengurangan. 4/1/4 dikurangi 3/1/2. Ini kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Ya, bagaimana caranya? 4 dikali 4 adalah 16, ditambah 1 adalah 17. Kalian tulis di sini 17. Kemudian yang ini sama, di sini dikali kemudian ditambah. 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 1 adalah 7. Kalian tulis di sini 7. Untuk penyebutnya sama ya, yang ini 4, yang ini 2. Oke, sudah selesai menjadi pecahan biasa, tinggal kita kurangi. Tapi ingat, karena dia penyebutnya berbeda, kita samakan dulu menggunakan KPK. 4/2, cari KPK-nya dulu. Pak Yusuf di sini sudah hitung. 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Ya. Oke. Untuk pembilangnya jangan lupa dirubah. 4 dibagi 4 adalah 1, dikali 17, tetap 17 ya. Nah, tinggal yang ini kita ubah. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali atasnya. 2 dikali 7 adalah 14. Nah, ini sudah sama penyebutnya, pembilangnya pun sudah berubah, tinggal kita kurangi. 17 dikurangi 14 adalah 3, bawahnya per 4. Ini bisa disederhanakan lagi nggak 3/4? Udah nggak bisa. Kalau jadi hasibah, nggak, karena dia pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kecuali kalau ininya lebih besar, baru bisa dihasibah. Berarti tinggal kita tulis saja kesimpulannya. Jadi, sisa tepung milik ibu adalah 3/4 kg. Gimana? Gampang ya? Kalau kalian sudah menguasai pengurangan pecahan, pasti gampang. Oke. Kalau kalian masih bingung, boleh kalian seperti biasa ulangi videonya dari awal. Tapi jika sudah mengerti, ayo kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal cerita yang terakhir, ada penjumlahan dan juga pengurangan atau campuran. Kita lihat contohnya. Ya, di sini ayah memiliki 3/4 bidang tanah. Kemudian ayah membeli tanah lagi 2/5/6 bidang tanah. Saat ulang tahun anaknya, ayah memberikan 2/3 bidang tanahnya. Berapakah sisa tanah ayah sekarang? Oke. Kita lihat angka-angka ini, kita masukin jadi diketahui. Ayah memiliki 3/4 bidang tanah, kemudian membeli lagi 2/5/6 bidang tanah, kemudian ayah memberikan 2/3 bidang tanahnya saat ulang tahun anaknya. Berarti diberi 2/3 tanah. Nah, yang ditanya adalah berapa sisa tanah. Nah, kita lihat di sini. Ayah memiliki 3/4, berarti awalnya ini kan. Kemudian ayah membeli lagi, berarti nambah apa kurang? Nambah dong, kan dia membeli. Berarti ditambah. Nah, saat ulang tahun anaknya, ayah memberikan 2/3 bidang tanahnya. Berarti diapain? Dikurangi. Berarti yang pertamanya ditambah karena dia membeli, kemudian dikurangi karena dia memberikan. Berarti ditambah, kemudian kita kurangi. Nah, ini masih ada pecahan campuran. Kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Dikali, ditambah. 6 kali 2 adalah 12.
ditambah 5 adalah 17. Nah, ini sudah berubah. Tinggal kita samakan penyebutnya, jangan lupa. 4, 6, dan 3. Cari KPK-nya. Ya, Pak Yusuf sudah menghitung. KPK-nya adalah 12. Ya, ini Pak Yusuf menulisnya seperti ini, boleh sama aja. Boleh kalian tulis per 12, per 12, per 12, atau 12-nya sekali aja di sini, boleh sama aja. Tinggal kalian bagi kemudian kali untuk cari pembilangnya. Karena jangan ditulis langsung 3, 17 sama 2 ya. Karena kan ini penyebutnya sudah berubah, otomatis pembilangnya juga akan berubah. Oke. 12 kita bagi 4, dapatnya 3. Kemudian kita kali lagi dengan 3. Ya, 12 bagi 4 3, dikali 3 adalah 9. Kemudian yang ini, 12 bagi 6 adalah 2. 2 dikali dengan 17 adalah 34. Terakhir, 12 dibagi 3 adalah 4. Dikalikan 2 adalah 8. Dapat 9 tambah 34 dikurangi 8. Tinggal kita kerjakan saja ini nih. 9 tambah 34 adalah ya 43. Dikurangi 8. 43 dikurangi 8 adalah 35. Nah, sini udah ada 335 per 12. Ini pembilangnya lebih besar, berarti bisa kita ubah ke pecahan campuran. Caranya menggunakan hasibah. 35 per 12 menjadi 2, 11 per 12. Ya. Nih, kalian untuk mengubah penyebut, kemudian untuk menjadi hasibah, kalau kalian masih bingung, kalian tonton video-video Pak Yusuf yang sebelumnya, biar kalian lebih paham, ya. Karena penting untuk menguasai menjadi pecahan campuran dan juga untuk merubah penyebut suatu bilangan pecahan, ya. Oke, karena sini sudah dapat 2, 11 per 12, berarti kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi, sisa tanah milik ayah adalah 2, 11 per 12, ya. Tadi kata Pak Yusuf ini penting untuk menulis diketahui, ditanya, dan jadi. Karena kalau kalian mengerjakan soal UN kemarin lalu ya, tahun-tahun lalu itu ada UN. Ditulis diketahui, ditanya, dan jadi itu ini ada nilainya. Ya, jadi kalau kalian soal cerita tapi langsung jawabannya itu rugi. Kenapa? Karena poinnya berkurang. Tapi kalau kalian tulis diketahui, ditanya, dan jadi itu ada poinnya, poin lebih buat kalian. Nah, tapi juga lebih untungnya kalau kalian menulis diketahui sama ditanya, kalian akan lebih mudah menganalisis soal ini, apakah harus ditambah, apakah harus dikali, atau mungkin nanti dikali, dibagi, ya. Pokoknya untuk ditulis diketahui sama ditanya akan menjadi lebih mudah kalian menganalisis soal cerita. Oke, segitu saja materi kali ini, singkat ya. Kalau kalian menguasai operasi penjumlahan sama pengurangan pecahan, ini akan lebih mudah mengerjakannya. Jika kalian belum, jangan patah semangat untuk latihan. Oke, segitu saja dari Bapak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.